ini kan terkait kabarnya Dokter Reza Gladys kabarnya hari ini dipanggil krim sus bang. Mungkin yang abang bicara seperti apa sih bang terkait Ya. pemanggilan ini? Ya jadi begini ya, saya ini kan advokat ya. Jadi saya perlu jelaskan saya advokat bukan alpukat ya. Saya jelaskan itu. Jadi kalau setiap advokat itu berbicara tentang ketentuan hukum. Nah kalau kemudian saya mengaku advokat, artinya adalah tentang ketentuan hukum acara. Nah kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwa klien kami dipanggil hari ini, ya jelas dong, kami ini berbicara tentang mekanisme hukum, ada hukum acara pidana. Kami belum mendapatkan panggilan secara resmi untuk hari ini. Tetapi, ya perlu jelaskan, tertanggal 30 April tahun 2025 ada panggilan kepada klien kami untuk dimintai keterangan untuk hadir di Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Mei 2025. Itu jelas ya, itu yang resmi, itu yang diterangkan oleh advokat bukan alpukat ya, itu dia, aduh jelaskan itu. Nah karena ada satu kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan oleh klien kami, sehingga kami berkoordinasi dengan penyidik nantinya untuk dapat menghadirkan sebagaimana ketentuan hukum acara pidana. Seperti itu. Jadi kami belum mendapatkan panggilan yang resmi untuk hari ini. Seperti itu, ya. Itu dulu yang pertama tentang panggilan. Yang lain? Kalau untuk tanggal 30 tadi yang abang bilang itu atas laporan siapa dan panggilan apa sih bang? Ya, baik begini. Jadi di tanggal 30 April 2025 klien kami dipanggil untuk dimintai keterangan pada tanggal 14 Mei 2025. Itu sesuai dengan laporan dari rekan sejawat kami ya, Bang Fahmi Bahmid ya, nama beliau. Itu terkait tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 98 tentang konsumen dan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ya, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 8 junto pasal 62 di Undang-Undang Konsumen dan kemudian pasal 138 junto 435 di Undang-Undang Kesehatan. Ya, jadi kalau berbicara soal Undang-Undang Konsumen, ya ini rekan-rekan media harus paham, itu berkaitan dengan delik aduan. Ya, saya tidak tahu apakah Bang Fahmi ini ada pernah ya memakai atau membeli produk kosmetik di Glavitsa ya milik klien kami. Ya kalau memang benar pernah beliau membeli dan memakai produk kosmetik, ya kedudukan hukum beliau sudah tepat ya untuk membuat laporan seperti itu. Itu hanya tentang kedudukan hukum. Itu harus jelasin ya. Belum tentang pembuktian seperti itu. Nah, kalau kemudian tentang Undang-Undang 17 tahun 2023 di pasal 138 ayat 2 dan 3 dan junto 435 itu tentang sediaan farmasi. Yaitu tentang izin edar. Kaitannya adalah turunannya PP 28 tahun 2024 dan turunannya adalah peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 tentang notifikasi. Nah, artinya di situ tentang bahwa klien kami telah menyimpan, mengkonsumsi atau mengedarkan, mendistribusikan sebuah sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Boleh dilaporin, tapi pembuktiannya nanti. Seperti itu ya. Tapi saya jelaskan bahwa itu terkait kosmetik. Kalau klien kami dilaporkan, kalau saya dilaporkan tidak mungkin karena saya tidak punya kosmetik. Ya artinya kalau ada orang lain yang melaporkan seseorang terkait sediaan farmasi, yaitu berkaitan dengan 138 pasti tentang izin edar. Ya itulah notifikasi. Tapi kalau ada orang yang membeli ya sesuatu produk dan kemudian dia merasa dirugikan, itu pasti tentang Undang-Undang Konsumen. Nah, saya pastikan seseorang itu boleh melaporkan seseorang yang lainnya karena dia sudah dikorban. Nah, keterangan seperti itu, ya. Yang lain? Bang, berarti bisa ditegasin kalau sebenarnya yang melaporkan itu bukan dari konsumen ya Bang, melainkan dari Bang Fahmi sendiri ya Bang? Sesuai dengan panggilan yang kami peroleh ya,
sebagaimana di tanggal 30 April 2025 dan itu dihadirkan klien kami untuk dimintai keterangan 14 Mei 2025, itu pelapor adalah Bang Fahmi Bahmid ya. Ya, jadi kalau menurut kami ya, kita bicara hukum ya, karena saya advokat gitu, bukan alpukat ya. Saya jelaskan, kalau ada yang melaporkan seseorang terkait undang-undang konsumen, berarti orang itu telah memakai, mengkonsumsi, pernah membeli. Ya kita akan pertanggungjawabkan itu gitu loh. Kalau memang benar seperti itu ya, seperti itu. Bang, apa ini berarti secara tidak langsung memang sengaja untuk menyerang Dr. Reza Gladys atau seperti apa, Bang? Seseorang itu berhak untuk melaporkannya, tapi kalau misalnya ada yang melakukan penyerangan secara negatif dan menyudutkan klien kami agar klien kami hancur, kita buktikan secara hukum. Ya jadi begini, saya kan sering mengatakan kalau advokat itu harus berbicara fakta hukum, peristiwa hukum. Jadi kalau kemudian rekan-rekan media sekarang bertanya apakah dengan sengaja menyerang, nanti kita buktikan seperti itu ya. Mulai? Abang sendiri baru mengetahuinya kapan nih, Bang, kalau memang Bang Fahmi ternyata dia yang melaporkan Dr. Reza sendiri? Soal laporan itu saya nggak tahu kapan disampaikan, tetapi panggilan kepada klien kami itu dilayangkan kepada kami sekitar awal awal Mei ya, seperti itu, karena suratnya itu tanggal 30 April 2025. Nah seperti itu ya. Mungkin setelah itu ada pemanggilan lagi, Bang, selanjutnya? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kami kan advokat. Nah, jadi harus patuh dan taat terhadap ajas hukum. Kalau kemudian secara ketentuan hukum acara kami dipanggil dan klien kami itu nanti tidak terlampau sibuk dalam profesinya ya. Ini sekarang kan klien kami sedang melakukan treatment ini. Nanti jangan dia salah-salah bedah, nanti rusak lagi wajah orang, itu kan. Nanti kami akan hadirkan kalau ada panggilan resmi, seperti itu. Berarti sampai sejauh ini belum ada pemanggilan resmi ya, Bang? Secara resmi kami belum mendapatkan panggilan yang kedua ya. Yang kemarin hanya panggilan pertama, seperti itu. Dan itu pelapornya adalah bukan konsumen ya? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pelapornya seharusnya itu kan kalau dikaitkan dengan undang-undang konsumen itu harus orang yang memakai. Tetapi ini pelapornya adalah rekan sejawat kami, Abang Da Fahmi Bahmid. Ya, satu azas hukum yang harus kita pahami, ada yang namanya lex specialis derogat lex generalis. Oke? Tetapi turunan dari lex specialis derogat lex generalis ada namanya lex specialis sistematis. Nah, ini saya nggak jadi kuliahi mahasiswa semester 5 dan semester 6 gitu loh. Jadi maksudnya rekan-rekan sejawat saya harus pahami itu ya, lex specialis derogat lex generalis. Kemudian di bawah, di atasnya lagi yang lebih khusus, lex specialis sistematis. Itu jelas gitu. Ya, ada lagi? Bang, berarti saya bisa dibilang salah kaprah, Bang. Saya tidak mau mengatakan itu salah kaprah, tetapi ada normatif hukum, ada ajas hukum. Itu harus kita paham dan patuh terhadap itu. Ya, karena saya advokat, seperti itu. Ya, dan juga terhadap yang sering berbicara di media mengatakan dirinya praktisi hukum atau advokat berpendapat terhadap perkara yang kami sedang tangani. Ini dia PKPA di mana gitu loh. Jadi advokat itu diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Ya, kami di pasal 5 adalah penegak hukum. Satu. Yang kedua, di pasal 6 huruf B dijelaskan tidak boleh berkomentar yang tidak patut dan tidak wajar terhadap rekan sejawat. Kemudian di pasal 14-15 ya, saya sebagai kuasa hukum dalam perdata dan penasihat hukum di dalam pidana dari klien kami Dr. Reza dan Dr. Atobah Mufid bebas berpendapat di dalam pengadilan, di luar pengadilan, sebagaimana di pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, yang lain itu siapa? Ya, mereka berpendapat begini. Kalau kami bersama Bang Fahmi Bahmid, wajar dong diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18 tahun 2003 berpendapat terhadap perkara yang sedang kami tangani gitu loh. Tapi kalau ada rekan-rekan sejawat yang lain yang mau berpendapat terhadap perkara ini, objektif dong. Jadi jangan berbicara menurut saya, penerawangan saya. Ini kan kayak dukun gitu. Nah, jadi janganlah gini, jangan berpendapat sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Kita advokat itu luruskan. Di pasal 5 kan kita penegak hukum. Kalau masyarakat salah, luruskan dia.
Jadi jangan sepertinya gini, dilarang itu di advokat mempromosikan dirinya secara berlebihan, dilarang itu. Ya jadi di mana dia berada, tolonglah organisasi advokat ini dilihat supaya nggak liar ini gitu. Jadi kalau kami di pasal 14 dan 15 undang-undang advokat jelas bisa berpendapat terhadap perkara yang tangani. Kalau ada yang berpendapat yang lain silahkan, tapi objektif, ya jangan mengirim. Sepertinya kalau netizen ngomong ke sana dia mengikut. Ini kan kayak seperti ngikuti kemenangan gitu loh. Jadi jangan ini menciptakan pro kontra di masyarakat, janganlah. Ya, ini klien kami juga sudah jadi korban, kasihan klien kami. Ya, seperti itu. Bang, kondisi dari Dokter Reza sendiri saat mengetahui beliau ternyata dilaporkan oleh Bang Fahmi sendiri gimana Bang? Ada omongan nggak Kak Bang? Kekhawatirannya beliau gitu. Nah, jadi begini, karena itu dilihat ini klien kami ini kan begini. Selain dia berprofesi dokter, dia kan sering juga baca undang-undang gitu, sering baca hukum acara ya. Jadi dia lihat bahwa yang namanya delik aduan begini, yang namanya delik umum seperti ini, dan dia lihat undang-undang kesehatan. Emangnya aku Bang pernah nggak mendistribusikan satu isi informasi yang tidak berdasarkan izin edar notifikasi dari Badan POM? Ya, coba lihat, kami periksa dokumennya, ya, ternyata tidak ada. Tapi ketepatan ya di samping saya ini legal corporate ya yang menangani khusus itu, tolong Mas Dede dijelasin ada nggak kita mendistribusikan satu produk yang tidak memiliki izin edar seperti itu? Saya jelaskan sama sekali tidak ada. Semua produk yang kita edarkan atas izin BPOM. Oke, jelas ya? Oke. Ya, selain beliau, saya juga periksa dokumennya gitu loh. Jadi kalau misalkan ada tadi rekan-rekan media mencari kesalahan dan sebagainya, nanti kita buktikan. Ya, lama-lama saya sudah gemas juga ini loh. Ini klien saya sudah baik-baik, ya, ini jadi korban, terus dicari-cari kesalahan. Ini saya sudah kadang-kadang nggak terima juga. Ya, kami akan tetap mempertahankan kedudukan hukum klien kami. Itu intinya. Saya orang Medan. Bang, berarti ada penghinaan publik, Bang. Sudah pasti saya melihat seperti itu, ya. Jadi saya katakan, kalau saya sebagai kuasa hukum dan penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys dan Dr. Atobah Mufid bebas berpendapat ya terhadap perkara yang kami tangani sebagaimana pasal 14 dan 15 Undang-Undang Advokat. Begitu cara beliau, ya, Bang Fahmi Bahmid, karena dia sedang menangani perkara yang sedang kami hadapi bersama. Tapi yang lain ini kan menggiring opini gitu loh. Nah, jadi menciptakan sebuah pendapat yang tidak objektif berdasarkan penerawangan saya, berdasarkan pendapat saya. Emangnya dia PKPA di mana gitu loh? Aneh. Ya. Jadi kalau membuat legal opinion itu jelas dasar-dasar hukumnya gitu. Ya itu harus jelas saya sampaikan seperti ini, ya. Ada lagi? Bang, kapan sih Bang ini pada akhirnya udah habis akal secara? Nah itu dia, kan saya bilang saya anak Medan. Kalau anak Medan ini kan banyak cara, banyak strategi. Karena kami itu belajarnya itu bukan belajar lobby, kami belajar jelas gitu ya. Jadi mulai normatif hukum, mulai ajas hukum. Ya satu lagi ya tentang nulum delictum nulla penasana pervia dan lega penali, pahami kalian itu. Kalau nggak paham itu selesai. Jangankan memahami, menyebutkannya mungkin nggak bisa itu. Ya, jadi ada ajas hukum. Ketika benturan-benturan normatif hukum terjadi di bawah, maka pakai ajas hukum. Seperti itu. Bang, kapan sih akhirnya nantinya Dokter Reza sendiri akan speak up Bang perihal kasus ini? Sampai dengan Dokter Reza itu tidak disudutkan, dicari kesalahannya. Ya, kalau berbicara normatif, berbicara fakta, saya jamin Dokter Reza akan berbicara. Seperti itu. Bang, terkait uang prestasi sendiri mungkin sejauh ini seperti apa ya? Nah itu dia. Sidangnya Bang. Saya lucu gini. Uang prestasi itu ya rekan-rekan media itu diatur di dalam 1243 KUH Perdata, 1234 KUH Perdata, ya. Kemudian 1320 KUH Perdata. Itu jelas, ya. Pertama, harus ada perjanjian yang sah secara hukum. Yang mana itu diatur dalam 1320 KUH Perdata. Lanjutannya adalah adanya yang lalai dan tidak melaksanakan terhadap prestasi terkait perjanjian itu. Contoh, saya ini dengan Mas Dede, ya, beliau ini pinjam uang saya. Posisi saya ini adalah sebagai kreditur, beliau adalah debitur. Nah, terjadilah perjanjian sepakat dan sukarela. Kemudian beliau tidak bayar, lalu kemudian saya anggap dia lalai. Ketiga, saya somasi. Keempat, dia tidak indahkan somasinya. Lalu terjadilah wan prestasi.
Kalau tahapan ini tidak ada, wan prestasinya di mana gitu loh. Dan biasanya yang melakukan perbuatan wan prestasi adalah debitur. Ya, ini saya yang punya uang, saya yang digugat. Ini hukumnya hukum apa gitu? Itu satu. Kalau ada perjanjian, nggak pantas beliau gugat saya, dia debitur, saya kreditur. Nah, apalagi tidak ada perjanjian itu gitu loh. Proses perjanjian kan sudah diuji dari proses penyidikan, kemudian dari pendalaman dari jasa penuntut umum, sudah P21. Nah, ini mau dipersidangkan. Ya, jadi mana perjanjiannya? Nah, kalau kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan, ya saya dengar tuh Bang Fahmi berbicara tentang pasal 81 KUH pidana, ya itu ada, tetapi itu bukan kewajiban, itu adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kehakiman ya. Jadi ya tolonglah, kalau saya ini kan nanti kalian bilang ini advokat pasal atau apa. Memang advokat pasal gitu ya. Jadi advokat nggak boleh ngerocot bacot tanpa pasal seperti itu. Bang, Ya? tapi nanti kemungkinan dokter sendiri akan hadir nggak sih jika dari persidangan dari pengadilan sendiri mungkin meminta untuk dokter hadir? Ya, jadi begini. Di dalam proses persidangan itu kan ada aturan hukum acara. Saya sebutkan ya. Herjen Inlands Reglement. Ya, itu hukum acara. Kemudian kehadiran kami sebagai kuasa hukum itu diatur dalam pasal 123 ayat 1. Itu tahapannya ya, jelas tuh ya. Tapi kalau kemudian lahirlah sebuah produk hukum, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, disebutkan di pasal 3, dalam proses perdata itu wajib dilaksanakan mediasi. Rohnya adalah untuk mengadopsi azas demokrasi negara kita. Sebelum bersengketa, musyawarah dulu dong. Kan begitu? Nah, kemudian tentang kehadiran klien kami diatur dalam pasal 6 Perma 1 2016. Nah, artinya para prinsipal bisa bertemu ketika untuk menyelesaikan persoalan. Misal nih, klien kami hadir ya dalam proses mediasi karena menghormati Perma 1 2016. Pertanyaannya, dengan siapa dia bermusyawarah? Apakah dengan Bang Fahmi? Nah, lalu apa yang mau disepakati dengan Bang Fahmi? Nah, kalau begitu kan ngapain klien kami hadir? Tapi kalau penggugat hadir, pasti klien kami akan hadir. Kenapa? Yang mempunyai masalah ini kan beliau, penggugat dan tergugat. Bukan klien kami dengan Bang Fahmi. Berbeda ini ya. Jadi harus dipahami ya. Jadi kadang-kadang ini saya ya harus bicara tegas ini ya. Tapi harus bicara tentang fakta hukum, pasal dan sebagainya. Bang, ini kan kondisinya Pak Niki sendiri masih ditahan, Bang. Untuk menghadiri mediasi kan sangat tidak mungkin. Berarti kan beliau harus ada pengajuan izin ya. Ini seperti apa nih Bang artinya? Kalau memang tidak hadir, kan harus ada izin atau harus dua. Ya, jadi kalau usulan penggugat dapat hadir atau tidak, saya tidak mampu menjawab itu karena urusan saya menghadirkan klien saya. Ya, masing-masing kami itu menghadirkan klien kami. Ya, seperti itu.